Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyanggupkan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Kebenaran tentang jiwa. Ayat inti 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tatkala ilmuwan menyelidiki lebih dalam lagi reaksi biokimia di dalam otak kita, gagasan tentang jiwa sebagai entitas yang terpisah semakin mencurigakan. Orang-orang, baik Kristen maupun lainnya, yang mempercayai jiwa sebagai jaminan kehidupan kekal, mendapati harapan mereka terancam. Francis Crick yang bersama James Watson menemukan helix ganda DNA 50 tahun yang lalu, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kesadaran, sebagian dengan tujuan menyangkal jiwa. Crick yang kini berusia 86 tahun mengklaim bahwa dia dan peneliti lain telah menemukan kelompok sel dari bagian belakang korteks ke bagian korteks frontal yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kesadaran dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia percaya bahwa suatu hari nanti umat manusia akan menerima bahwa konsep jiwa dan janji kehidupan kekal adalah sebuah tipuan. Sama seperti mereka sekarang menerima bahwa bumi tidak datar. Pernyataan ini sebagian benar dan sebagian salah. Benar bahwa konsep jiwa adalah suatu penipuan. Hal ini tidak memiliki dasar alkitabiah. Kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah makhluk utuh dengan tubuh, pikiran, dan nafas yang terhubung secara tidak terpisahkan. Kisah penciptaan menegaskan realitas itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Adam tidak menerima jiwa. Dia menjadi jiwa ketika dia menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Dan ketika nafas kehidupan itu berhenti, saat dia mati, keberadaannya pun lenyap. Salah bahwa janji hidup kekal adalah tipuan. Jika janji tersebut bergantung pada jiwa yang abadi, sebuah gagasan yang berasal dari filsafat Yunani zaman kuno, itu merupakan kebohongan yang kejam. Tetapi itu tidaklah demikian. Itu muncul dari Yesus Kristus, penakluk dosa dan kubur. Dia yang mati di Kalvari, tetapi yang hidup selama-lamanya, dan yang meyakinkan kita, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Kebangkitan itu sendiri merupakan gagasan di luar nalar manusia. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang berlanjut melampaui kubur. Namun dalam ingatan Tuhan tidak ada yang hilang. Kita tidur aman di dalam Dia. Dan pada saat kembalinya Tuhan, kita bangkit dari kematian sebagai makhluk ciptaan baru, dengan tubuh baru, tetapi dengan kita yang lama yang dimasukkan ke dalamnya oleh sentuhan dari seorang ayah yang penuh kasih. Ide ini memperluas pikiran kita. Itu akan memperkuat iman, karena satu fakta saja, Yesus melakukannya. Dia mati dan bangkit kembali, dan begitu juga dengan kita. Terima kasih Tuhan atas janjimu akan kebangkitan dan kehidupan manusia seutuhnya, selamanya bersamamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang membawa hati kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Tolonglah kami hari ini, agar kami mampu melakukan karya-karya kami, dan semua pencapaian kami hari ini kami percaya adalah berkat penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapa, siapkan berkat-berkat untuk umat-umat Tuhan hari ini, dan biarlah mereka tetap setia mempertahankan iman yang ada pada mereka. Kalaupun
kami diperhadapkan dengan cobaan dan tantangan hidup, kami yakini pula Tuhan di pihak kami. Tuhan siap menolong kami, Tuhan siap menyelamatkan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.